Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nadia Fahmi, NIM 17029086 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan mempelajari sejarah matematika, yaitu mengenai sejarah pi. Yang akan kita bahas pada materi sejarah pi ini yaitu yang pertama, apa itu pi? Yang kedua, berapakah nilai pi? Yang ketiga, sejarah nilai pi zaman kuno. Kemudian sejarah nilai pi pendekatan poligon, sejarah penggunaan simbol pi, dan yang terakhir yaitu fakta menarik tentang pi. Sebelumnya, pernahkah terpikir oleh teman-teman semua siapakah penemu dari nilai pi? Kemudian, berapakah nilai pi? Apakah 22/7 ataukah 3,14? Untuk menemukan jawabannya itu, mari kita bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu mengenai apa itu pi. Pengertian pi. Bilangan pi adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Pi merupakan tetapan yang dipakai untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Jadi, berapapun panjang diameter suatu lingkaran, nilai pi akan selalu tetap. Pi dilambangkan juga dengan pi yang merupakan huruf ke-16 dari abjad Yunani. Pi juga merupakan bilangan irasional, yaitu bilangan desimal yang tidak berulang dan sejauh ini tidak ada ujungnya. Selanjutnya, berapakah nilai pi? Nilai pi yang lazim digunakan adalah 3,14 atau 22/7. Namun untuk lebih tepatnya sudah dicari sampai 1,2411 triliun tempat desimal. Nilai pi sampai 10 tempat desimal yaitu 3,14159265,358. Selanjutnya yaitu sejarah nilai pi zaman kuno. Perhatikan gambar piramida berikut. Piramida ini merupakan piramida Giza. Piramida Giza ini dibangun pada tahun 2589 sampai 2566 sebelum Masehi. Piramida ini memiliki keliling sekitar 1760 kubit dan tinggi sekitar 280 kubit. Lalu apa hubungannya dengan pi? Perbandingan antara keliling dan tinggi piramida yaitu 1760 berbanding 280. Nilainya ini hampir sama dengan 6,2857. Nilai 6,2857 ini hampir sama dengan nilai 2pi, yaitu sama dengan 6,2832. Nah, jadi para ahli Mesir kuno beranggapan bahwa orang yang mendirikan bangunan piramida ini telah mengetahui tentang pi. Namun karena kurangnya bukti, beberapa ahli juga menolak pendapat ini. Selanjutnya yaitu sejarah nilai pi zaman kuno. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu pada bangsa Babilonia, yaitu sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Di Babilonia sendiri ditemukan sebuah tablet tanah liat, yaitu tablet Babilonia, di mana tablet ini ditemukan sekitar tahun 1900 sampai 1680 sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah juga menerangkan tentang orang Babilonia yang menghitung luas dari sebuah lingkaran dengan rumus 3 kali kuadrat dari radiusnya. Bangsa Babilonia menetapkan bahwa nilai pi sama dengan 25/8 atau sama dengan 3,125. Selanjutnya yaitu di Mesir.
Di Mesir sekitar abad ke-17 sebelum Masehi ditemukan sebuah papirus rin. Papirus rin ini sering juga disebut dengan papirus Adnes. Papirus rin ini berasal dari tahun 1660 sebelum Masehi. Papirus ini sendiri merupakan salinan dari dokumen tahun 1850 sebelum Masehi. Nah, dalam papirus ini memiliki rumus luas lingkaran yang mengasumsikan bahwa nilai pi itu sebagai 16/9 dikuadratkan atau hampir sama dengan 3,16. Selanjutnya di India, yaitu sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, seorang astronom India yaitu Yajnavalkya pada abad ke-9 sebelum Masehi menghitung bahwa nilai pi itu sama dengan 339/108 atau hampir sama dengan 3,1389. Kemudian masih di India, sekitar tahun 600 sebelum Masehi ditemukan juga sebuah catatan sutra sulba dalam bahasa Sanskerta yang memuat nilai pi sebesar 3,088. Kemudian juga masih di India, pada tahun 150 sebelum Masehi juga ditemukan sumber-sumber catatan dari India yang memperlakukan nilai pi itu sama dengan 3,1622. Selanjutnya yaitu sejarah nilai pi, pendekatan poligon. Pi dapat diperkirakan dengan menghitung keliling poligon luar dan poligon dalam lingkaran. Algoritma paling awal yang tercatat secara cermat menghitung nilai pi adalah pendekatan geometri menggunakan poligon. Nah, pendekatan ini pertama kali dilakukan oleh Archimedes yang merupakan seorang ahli matematika Yunani. Archimedes menghitung batas atas dan batas bawah dengan menggambar poligon di luar dan di dalam sebuah lingkaran. Archimedes membuktikan bahwa nilai pi itu lebih besar dari 223/71 dan kecil dari 22/7, atau pi lebih besar dari 3,1408 dan pi lebih kecil dari 3,1429. Archimedes mengembangkan algoritma poligon untuk menghitung nilai pendekatan pi. Kemudian, ahli kedua yang menghitung nilai pi dengan pendekatan poligon yaitu Liu Hui. Sekitar tahun 265, matematikawan dari kerajaan Wei yaitu Liu Hui menemukan algoritma iteratif berbasis poligon yang digunakan dengan 3072 gon untuk menghasilkan nilai pi sebesar 3,1416. Yang ketiga, ahli yang menggunakan pendekatan poligon untuk menemukan nilai pi yaitu Zhu Chongzhi. Zhu Chongzhi ini juga merupakan salah satu matematikawan asal Cina. Ia menggunakan algoritma Liu Hui dengan menggunakan poligon 12.288 sisi. Dan ia menemukan bahwa nilai pi itu sama dengan 355/113, yang mana hampir sama dengan 3,1415929920. Selanjutnya yaitu sejarah nilai pi tahun Masehi. Yang pertama, tahun 1 sampai 300 Masehi. Nilai pi di Cina yaitu 3,1547 pada 1 Masehi. Kemudian nilai pi 3,1623 pada 100 Masehi. Kemudian ditemukan juga 3,1556 pada tahun 300 Masehi.
Yang kedua, tahun 1500 Masehi. Pada tahun 1424 atau abad ke-15, Ziyad ad-Din Jamshid al-Kasani dari Persia telah menghitung nilai pi yang akurat sampai 16 digit. Nilai pi yaitu 3,1415 9269 3589 79325. Yang ketiga, tahun 1600 Masehi. Seorang matematikawan Jerman yaitu Rudolf van Schoulen, ia berhasil menghitung pi dengan akurasi 32 digit. Kemudian pada tahun 1873, William Schenck, seorang matematikawan amatir, berhasil menyelesaikan 20 tahun menghitung pi dengan akurasi sampai 707 digit. Yang terakhir yaitu matematikawan India yang bernama Srivinasa Ramujan. Ia telah merumuskan deret pi yang digunakan matematikawan saat ini untuk menghitung nilai pi. Selanjutnya, bagaimana kita menemukan nilai pi dengan menghitung keliling lingkaran. Di sini perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita mempunyai sebuah roda yang diameternya 1 meter, kemudian kita ukur kelilingnya dengan cara melekatkan seutas tali pada roda tersebut. Maka ketika diukur, panjang tali yang dibutuhkan sekitar 3,14159 meter. Nah, perbandingan antara keliling dengan diameter lingkaran ini merupakan nilai dari pi, yaitu 3,14159. Nah, jadi nilai pi pada setiap lingkaran akan selalu sama. Selanjutnya kita masuk sejarah penggunaan simbol pi. Nah, siapakah yang pertama kali menggunakan simbol pi ini? Ia adalah William Jones. Pi digunakan sebagai simbol perbandingan diameter dan keliling lingkaran pertama kali oleh William Jones tahun 1675 sampai 1749. Namun, penggunaan simbol pi ini secara luas hingga kini dipopulerkan oleh matematikawan yaitu Leonhard Euler tahun 1707 sampai 1783. Kemudian kita lihat lagi perkembangan penggunaan simbol pi dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu tahun 1736, Euler menggunakan pi ini untuk menyatakan keliling pada saat diameter lingkaran sama dengan 1 dalam bentuk 1 berbanding pi. Kemudian pada tahun 1737, Euler juga kembali menggunakan pi untuk 3,14159. Nah, penggunaan ini ditemukan dalam surat korespondensinya dari tahun 1738 dan 1739. Kemudian pada tahun 1739, John Bernoulli menggunakan huruf C dalam suratnya kepada Euler. Dan juga pada tahun 1740, Bernoulli Euler menggunakan simbol pi. Kemudian tahun 1742, Niklaus Bernoulli menggunakan pi dalam suratnya kepada Euler. Dan terakhir pada tahun 1748, Euler mempopulerkan penggunaan pi secara luas, yaitu di dalam buku yang berjudul Introduction in Analysis
Infinitorum tahun 1748 dan tulisan-tulisan berikutnya. Yang terakhir yaitu fakta-fakta tentang pi. Yang pertama, pada tahun 1706, seorang ahli matematika bahasa Inggris memperkenalkan abjad Yunani pi untuk mewakili nilai yang dikatakan. Kemudian pada tahun 1737, Euler resmi mengadopsi simbol pi untuk mewakili bilangan pi. Kemudian tahun 1897, seorang legislatif Indiana mencoba menentukan nilai pi yang paling akurat, namun ternyata kebijakan ini tidak berhasil. Dan yang terakhir yang keempat yaitu seorang profesor dari Tokyo, ia membutuhkan waktu sekitar 116 jam untuk menemukan nilai pi sebanyak 6,44245 miliar dan 4 desimal pi dengan menggunakan komputer. Nah, demikian presentasi saya mengenai sejarah nilai pi. Semoga teman-teman semua bisa paham dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.